Informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK. Cek 1, 2, 3. Ya pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan yang ikut terjaring OTT KPK. Gubernur Riau kemudian langsung diperiksa intensif. Dalam kasus ini KPK juga menyita sejumlah uang yang dijadikan barang bukti. Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nanti kita lihat ya, sebentar lagi sampai ke keempat. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Oke, nanti kita update lagi. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Uang ini berapa Nanti, ya, Mas? termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Itu diantaranya. Atau dolar Singapura Amerika. Nanti, detailnya nanti ya. Mas, jadi Gubernur bisa dikonfirmasi ada di rombongan ini? Kita sambil tunggu, karena sebentar lagi sampai ke keempat. Oke ya? Nanti kita update lagi. Oke. Kita ke informasi lain pemirsa, ratusan pengemudi ojol sekota Pasuruan, Jawa Timur unjuk rasa di depan kantor DPRD kota setempat menuntut ganti rugi atas sepeda motornya yang mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Akibat dari aksi ini pemirsa, arus lalu lintas yang menghubungkan Probolinggo, Surabaya tersendat. Ratusan pengemudi ojol menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Mereka memblokir jalur Pantura yang menghubungkan Probolinggo, Surabaya sebagai bentuk protes atas kualitas bahan bakar Pertalite yang disebut-sebut membuat motor mereka mogok. Dari data demonstran, setidaknya 200 motor milik ojol berebet alias mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Selain itu, biaya servis motor di bengkel motor cukup mahal dan ditanggung sendiri. Aksi besar-besaran ini membuat arus lalu lintas di jalur utama Pantura lumpuh total. Ini demo, Pak. Pedanya berebet kabeh, Pak. Habis bisi Pertalite, Pak. Akibat aksi ini, polisi terpaksa menutup jalan Pantura dan mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bela Tempo oleh sejumlah wartawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan akibat masa pendukung Mentan yang berunjuk rasa di lokasi yang sama menghalangi wartawan memasang karangan bunga. Puluhan wartawan yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis atau KAJ nyaris adu joto saat menggelar aksi damai bentuk solidaritas bela Tempo di depan gedung AAS Building milik Mentan, Amran Sulaiman di Jalan Urip Sumaharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan bermula saat peserta aksi hendak memasang karangan bunga di depan gedung tersebut. Namun dihalangi oleh sejumlah massa lainnya yang juga menggelar unjuk rasa membela Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di lokasi serupa. Kericuhan reda setelah massa yang bertikai dipisahkan polisi. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap ancaman kemerdekaan pers. Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggugat perdata media Tempo terkait pemberitaan Tempo edisi 16 Mei 2025 berjudul Poles-Poles Beras Busuk. Amran juga menuntut 200 miliar rupiah. Saat ini kasusnya tengah memasuki proses sidang awal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak protes saat polisi melontarkan gas air mata untuk membubarkan tawuran dekat permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran warga di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan.
Sebelumnya warga saling serang dengan batu, petasan dan busur panah di tengah area pemakaman. Polisi kemudian menerobos masuk ke area perkuburan. Namun sekelompok emak-emak langsung mengamuk. Mereka tak terima karena gas air mata dilepaskan di area perkuburan yang dekat dengan permukiman padat penduduk. Setelah menenangkan warga, polisi memukul mundur dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran. Polisi pun menyita sejumlah senjata tajam dan anak panah yang digunakan para pelaku. Anggota Polsek Taulo kemudian disiagakan di sekitar lokasi kejadian dalam mengantisipasi hal serupa kembali terulang. Tawuran di kawasan ini terjadi diduga dipicu dendam lama antara kedua belah pihak. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Masih dalam penyelidikan tim investigasi PT KAI Daop 6 Yogyakarta maupun kepolisian. Pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga membantah adanya tudingan dugaan kelalaian karena palang pintu perlintasan kereta api tidak berfungsi optimal. Kami dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf dan berbela-sungkawa atas adanya kejadian tempelan antara KA 161 Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen dengan sepeda motor dan juga mobil di perlintasan antara stasiun Brambanan dan Nagowo pada hari ini 4 November 2025 pada pukul 10.35. Saat ini KAI Daop 6 Yogyakarta berfokus untuk penanganan korban dan pendampingan keluarga untuk proses-proses yang dibutuhkan. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan resminya masih dalam proses ya, kita hormati proses-proses dan juga pemeriksaan teknis yang sedang berlangsung. Sebelumnya kejadian memilukan ini terjadi di tengah pintu perlintasan kereta api di wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta yang mengakibatkan satu mobil dan dua sepeda motor tertabrak hingga menyebabkan 3 orang tewas. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar gembira bagi seluruh masyarakat tanah air. Cek kesehatan gratis bisa dilakukan kapan saja di puskesmas tanpa perlu menunggu hari ulang tahun seperti aturan sebelumnya. Beri edukasi kepada masyarakat agar aktif memeriksa kesehatan dan deteksi dini penyakit, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendampingi Gibran, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengumumkan, kini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas kapan saja, tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun 2025 ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaan ke sekolah, kantor, komunitas, dan juga tempat ibadah agar akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante menargetkan dalam 5 tahun ke depan seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Tim Liputan. Ya, ini merupakan salah satu kabar baik ya yang diterima oleh masyarakat, tidak perlu nunggu hari ulang tahun. Gimana kalau yang ulang tahun sekarang bulan apa? November. Ulang tahunnya Oktober, harus nunggu setahun ke depan untuk cek kesehatan gratis? Tunggu 1 tahun mendatang ya, makanya bagus banget. Apalagi mungkin sekarang lagi musim sering-sering hujan ini, sore-sore mungkin lagi batuk, pilek atau mungkin lagi nyenak badan, bisa cek langsung secara gratis. Ya. Kok jomblo, masalah hati itu ya Yasmin ya. Itu hati yang lain kayaknya. Iya.